Oh, aku mendengarnya. Oh, cepat, dia di sini. Masukkan ke tas sebelum dia melompat lagi. Oh, dia di tanganku. Aku sudah menunggu untuk mendapatkan foto ini bertahun-tahun. Coba lihat ini. Kamu dapat melihat langsung melalui bagian bawah amfibi itu. Aku suka katak. Selalu suka, dan selamanya akan begitu. Faktanya, kurasa aku belum pernah bertemu orang yang tidak suka katak. Apa yang tidak disukai? Jadi jika kamu ingin menemukan spesies katak dengan kepadatan yang sangat tinggi, salah satu tempat terbaik yang dapat kamu kunjungi adalah hutan hujan di Amerika Tengah dan Selatan. Dalam petualangan ini, tim Brave Wilderness dan aku kembali ke cagar alam amfibi Costa Rica, di mana sekali lagi kami akan bekerja bersama pakar katak terkenal di dunia, Brian Kupiki. Oke guys, baru saja terjadi hujan badai yang sangat lebat, yang menjadikannya waktu yang tepat untuk pergi ke hutan hujan dan mencari amfibi. Kami mencari katak kaca malam ini. Gak cuma cari pakai mata, tapi kami juga pakai telinga kami untuk melihat apa kami bisa mendengar duluan sebelum terlihat dengan senter. Jadi kalau kalian siap, mari kita ke sana dan lihat apa yang kita dapat temukan. Sebagian besar spesies menjadi aktif di malam hari. Jadi saat kami menuju ke kegelapan, tidak lama kemudian suara katak terdengar di sekitar kami. Sekarang kami mengalami hujan lebat yang deras, jadi banyak air di luar sana malam ini. Namun sejauh ini aku perhatikan kami telah mencari sepanjang tepi sungai ini. Apa tempat ini tempat terbaik untuk mencari katak kaca? Ya, katak kaca. Mereka berhubungan dengan sungai dan anak sungai. Jadi apa yang kita lakukan malam ini? Kita akan berjalan di sepanjang sungai kecil ini sambil mengamati tumbuhan yang tumbuh di tepinya. Kita akan susuri sungai, mendengar suara-suara, lalu kita mengamati berdasarkan spesies yang memanggil kita. Oke, ini sepertinya tempat yang bagus. Jadi kamu ingin memimpin jalan kita dan kita menuju ke hulu untuk memulai? Iya. Oke guys, hati-hati saat melangkah ya. Dan tentu saja perhatikan kalau ada Verde Lens. Katak kaca adalah spesialisasi Brian. Jadi tujuan kami adalah menemukan dua spesies yang dapat kami bandingkan secara berdampingan. Dan tak lama kemudian, kami melihat katak pertama di malam itu. Ayo kita masukkan ke dalam tas kecil ini. Aku punya satu di sakuku. Kita akan pakai tas koleksi sederhana. Ini cocok untuk menyimpan amfibi kecil untuk sementara. Kita akan membawanya kembali ke daunnya malam ini. Aku akan menurunkannya sedikit. Mungkin kamu bisa... Kurasa dia akan melompat. Hop, dia melompat ke sini. Mungkin dia akan membalik. Bayangin itu, Mark. Dia ada di sana. Aku melihatnya tergantung di balik daun. Ini dia. Sempurna. Hop, masukkan dulu sebelum dia melompat lagi. Hop, dia di tanganku. Masuk ke dalam tas. Tunggu sebentar. Kamu lihat dia? Iya. Di jarimu. Dia mau keluar. Arah lain, teman, arah lain. Nah, itu dia. Oke, bagus. Itu dia, aku melihatnya di dalam tas. Katak kaca kerdil dianggap umum. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menemukan spesies ini. Mantap. Part 1 dari 2. Sekarang kita perlu cari satu lagi dengan perut transparan. Tetap di sana, bro. Oke, lanjut lagi. Namun, menemukan katak kaca dengan sisi perut transparan akan jauh lebih menantang. Jadi kami menuju lebih ke dalam hutan hujan. Cagar alam amfibi Brian mencakup lebih dari 120 hektar hutan hujan murni. Itu labirin kebingungan yang membingungkan. Tapi kabar baiknya bagi kami adalah Brian mengetahui setiap langkahnya seperti punggung tangannya. Akhirnya kami berjalan ke sebuah sungai kecil, satu-satunya tempat yang ia yakini akan menjadi tempat kami menemukan harta karun kecil yang selama ini kami cari. Kami sampai di sini, Mark. Ya. Hati-hati Mario, di sini licin. Guys, perhatiin langkah kalian. Di sini sangat sempit. Oh wow, di sini Mark. Aku ke tempat ini dulu. Oke. Mario, kamu lihat gak? Ya, aku merekamnya. Kamu lihat? Ya. Itu dia. Dapat. Mantap.
Ini yang kami cari. Oh bro, itu keren sekali. Ini adalah katak kaca bergaris hijau. Sekarang kita punya 2 spesies katak yang kita cari. Mari kita kembali ke tempat yang aman, taruh di sepotong kaca, dan didekatkan dengan kamera. Yes, ini keren. Oke guys, hati-hati saat keluar dari sini ya. Mario, tos dulu bro, mantap. Dengan 2 spesimen yang sangat berbeda di tangan kami berhasil keluar dari hutan hujan dan kembali ke base camp hutan. Oke guys, kita kembali di tempat yang aman. Nah, ini satu-satunya cara yang bagus untuk melihat katak kaca dari dekat. Yang ada di depanku sekarang, secara kebetulan saja, adalah sepotong kaca. Nah, kita telah mengamplas tepinya jadi tidak tajam dan tidak ada yang terluka, dan yang akan kita lakukan adalah meletakkan katak kecil di bagian belakang kaca sehingga kita bisa melihat perut mereka dengan jelas. Nah, sekarang untuk membuat potongan kaca ini berdiri tegak, aku sebenarnya punya klem ini. Yang akan kita lakukan, tempelin sini, pelan-pelan di sisi ini, dan satunya lagi di sebelah sini, seperti ini. Dan aku punya 2 lagi, supaya kaca ini tidak sengaja jatuh dan pecah. Kita akan taruh di sebelah sini, tepat di ujung sini. Itu dia, kamu lihat, sekarang itu sudah terkunci. Dan kita akan memposisikan satu ini di sebelah sini. Keren, coba lihat ini. Ini terlihat sempurna, kamu lihat? Ya, aku bisa. Nah, aku juga punya center shock, centerku yang terpercaya, yang namanya dark energy. Dan begitu kita punya katak di sisi belakang sini, aku akan bisa melakukan ini. Nyalain center, dan kamu bisa melihat tembus pandang. Keren. Nah, aku juga punya wadah kecil berisi air. Dan itu karena aku akan terus-menerus menjaga jari-jariku agar tetap lembab saat memanipulasi katak-katak malam ini. Air ini sudah disaring dan aman untuk hewan. Oke, apa kalian siap untuk mengeluarkan artis kita? Ayo kita lihat kodok itu. Oke, mereka ada di sini. 2 ekor kermit datang. Oh, bagus, coba lihat rekaman ini. Lihat bawahnya, ini adalah garis hijau, dan ini katak kurcaci. Nah, kita akan mengeluarkan kurcaci dulu, dan mari kita lihat sisi atasnya sebelum kita lihat perutnya. Oke. Nah, aku sekarang akan pakai daun ini, dan akan kucoba untuk mengeluarkan katak ini. Nah, kita telah bekerja dengan beberapa hewan yang rapuh sebelumnya, tapi tidak ada yang lebih rapuh dibandingkan dengan katak kaca ini. Kurcaci itu tepat di tempat yang kita inginkan. Gimana cara kamu mengeluarkannya? Ya, jadi aku akan mencoba melepaskannya ke daun ini. Oh, ada di jariku. Oke, aku bisa melihat dengan jelas seperti itu. Apa kamu dapat rekaman yang bagus di sana? Ya. Aku coba apa bisa membuatnya melompat ke kaca. Ayo. Sempurna, lihat itu. Seperti kotoran hijau lengket yang kecil. Sangat keren. Sangat kecil juga, lihat. Aku akan menempelkan jempolku tepat di sebelah kaca. Katak ini tidak lebih besar daripada ukuran jempolku. Dan kamu bisa lihat. Coba di zoom gambarnya, Mark. Agak susah aku melihat sisi itu. Coba lihat warna hijaunya. Begitu terang, terutama di bawah lampu. Katak punya banyak kepribadian. Ya, tentu saja. Dan kamu bisa lihat, oh, lihat katak itu menatap ke arahmu. Sangat cerdas. Kamu bisa lihat katak ini mencari tempat untuk melompat. Kuharap katak ini akan tetap di kaca untuk kita. Dan kamu lihat, kulit mereka sangat glowing kan? Dan sangat lembab. Dan coba lihat betapa besar matanya. Nah, satu hal menarik tentang katak kaca adalah mata mereka yang terletak tepat di bagian depan tengkorak mereka. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita untuk melihat jari kaki katak ini yang kecil. Dan mereka memiliki sedikit sekali selaput, terutama di antara jari kaki depan dan belakang. Aku bisa melihat tulang-tulang jari mereka dalam cahaya sini. Ini gila, dan lihat bagaimana mereka bisa memanipulasi posisi jari mereka. Lihat itu, kamu lihat bagaimana 2 jari kiri ini diputar ke samping. Katak ini tidak hanya pandai melompat, tapi juga pandai memanjat. Keren sekali. Mari kita coba ini. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika aku menyalakan katak ini. Siap? Oh, arahkan ke kataknya. Itu dia. Nah, gini, mantap. Keren. Ini dia. Ayo ke sini. Nah, Kayori, kenapa kamu pakai pinset dan bukan jarimu?
Ya, pinset itu jelas tidak menyerap air apapun dari tubuh katak ini yang tidak ingin aku lakukan karena tanganku hangat. Jadi, wow, sampai ke atas kaca. Kamu lihat, itu lompatan yang tinggi. Di tanganku. Oke. Panas dari kulitku akan menyerap sebagian air dari tubuhnya. Jadi itulah mengapa aku menggunakan pinset untuk menahannya di satu tempat. Dan dia tidak melompat seperti barusan. Oke, ini dia. Aku tidak melihat bagian belakangnya. Ya, kita lihat. Ya, di sini. Oke. Itu dia. Mantap. Oke. Nah, kamu bisa melihat bahwa bagian atas sisi perutnya tidak sepenuhnya transparan. Aku ingin tahu apakah kita akan keluar sebentar lagi. Kamu akan bisa melihat semuanya di dalam situ. Aku bisa melihat jantungnya berdetak. Aku juga bisa melihat tulang-tulang di kakinya. Dan kamu bisa melihat semua pigmentasi kulitnya. Ini contoh yang sangat bagus mengapa mereka disebut katak kaca. Karena betapa semi-transparannya seluruh membran tubuh katak ini yang tersebar di seluruh tubuhnya. Dan apa kalian tahu? Kalau Kermit si katak, inspirasi untuk desain boneka yang sangat terkenal itu sebenarnya berasal dari katak kaca. Dan kamu akan lihat, aku coba apa kita bisa melakukannya. Kamu lihat bagaimana setiap jari kakinya seperti memiliki cangkir hisap dan ada gerakan kecil yang hebat di sana. Mereka melompat dan berjalan pada saat yang bersamaan. Ketika mereka berada di atas pohon, mereka bergerak dari satu daun ke daun lainnya untuk berburu makanan, yaitu serangga. Mereka ini adalah karnivora kecil. Mereka ini adalah predator dan setiap malam begitu hari mulai gelap, mereka terutama aktif di malam hari. Mereka berburu tanpa henti dan makhluk kecil seperti ini dapat memakan serangga demi serangga. Jadi Kayori, kita akan lihat 2 spesies katak kaca malam ini. Iya. Di Costa Rica ini ada berapa? Pertanyaan bagus. Sebenarnya ada 14 spesies katak kaca yang telah dideskripsikan di Costa Rica. 2 spesies di sini ini sangat umum. Tapi ada spesies baru yang baru ditemukan di 2015. Dan sebenarnya Brian, yang kita temui tadi malam, dialah yang menemukan katak itu dan menamainya. Iya, dia yang menamainya. Dia adalah pakar katak kaca. Itulah kenapa kita ketemu dia malam ini untuk cari katak. Menurutku sekarang, kita masukkan kembali katak kaca kerdil itu ke dalam wadah dan keluarkan katak garis hijaunya. Gimana? Mari kita gaskan. Oke, sekarang aku coba dulu supaya dia mau lompat ke wadah ini. Sempurna. Sekarang kita coba apa dia bisa masuk ke dalam sini. Ini dia. Dan aku cukup terkesan dengan kemampuan melompat katak kecil ini. ya, cukup gila kan? Iya, mereka benar-benar bisa melompat. Itu dia. Mantap. Aku sudah bisa tahu kalau katak ini jauh lebih tembus pandang. Ya, coba lihat semua itu. Bintik indah di sekujur punggungnya. Nah, mereka mendapat nama garis hijau karena Kermit pulang. Kemana dia? Dia di sini. Dia suka kabur ya. Ini dia. Nah, coba lihat semua bintik indah di punggung katak ini. Yang ini wujudnya lebih unik. Dan mereka mendapat nama garis hijau karena jika kamu melihat tepat di tengah punggungnya, dia memiliki garis hijau yang sangat jelas. Dan kalau kamu bisa lihat, struktur mata yang satu ini sedikit berbeda. Matanya terlihat sedikit lebih kecil dan juga pupilnya sedikit lebih lebar. Kita kembalikan ke sini. Katak kecil yang lincah. Ya, mereka punya pikiran sendiri. Ada banyak bintik kuning seluruh tubuhnya. Ya, benar. Dan itu terlihat sangat keren. Kamu lihat struktur jari kakinya juga sangat mirip. Dan seperti katak kaca kerdil, ini juga merupakan spesies arboreal. Aku mau coba untuk supaya dia di tengah, supaya kelihatan. Oke. Itu tempat yang bagus. Dia memiliki seluruh kaca untuk bergerak ke atas. Aku suka itu, bagaimana cara mereka menjaga tubuh mereka sedikit lebih menjauh dari daun. Kemampuan mereka untuk tidak hanya melompat, tapi juga melompat dan berjalan pada saat yang bersamaan. Nah, katak garis hijau itu sangat langka. Spesies ini baru ditemukan kembali pada tahun 2004. Dan sejak tahun 52, antara tahun 52 dan 2004, hanya ada 4 spesies ini yang baru ditemukan. Itu gila kan? Ini adalah amfibi yang sangat-sangat langka untuk kita lihat malam ini. Dan dia balik lagi ke meja. Ayo kembali ke atas kaca. Nah, gitu. Satu-satunya cara kita dapat menemukan salah satu katak ini adalah dengan berada di luar sana di malam ini bersama Brian. Keahliannya tidak hanya dapat mendengar katak ini, tapi juga dapat menemukannya di alam liar tidak ada duanya. Pokoknya luar biasa, dia benar-benar ahli katak kaca. Baiklah, sisi atasnya sangat mengesankan. Bercak-bercak, garis-garis hijau, serta mata besar itu. Tapi, aku tahu apa yang kalian tunggu adalah melihat sisi perutnya dan melihat organ-organ internal yang bekerja. Kita mulai aja. Aku telah menunggu untuk mendapat bidikan ini selama bertahun-tahun. Oke, aku akan hati-hati meletakkannya kembali ke daun ini.
Itu dia. Bagus. Dan bersiap untuk ini. Ini dia lompatannya. Dan lihatlah. Coba lihat itu. Ya ampun. Kamu dapat melihat langsung melalui bagian bawah amfibi itu. Oke, sekarang aku akan coba. Oh tidak, kamu perlu... mau kemana kamu? Kermit, Ini pose yang bagus. sangat-sangat keren. Oke, aku balikin ke bawah dulu. Aku nggak mau dia lompat keluar dari kamera. Oke, aku biarkan dia balik sini lagi. Dan aku akan kasih sedikit air di sini karena kita sudah keluar dari kaca. Oke, ini dia. Ayo melompat. Boy, Nah, dia ini sangat-sangat ringan. Oh, ada foto kaki yang bagus di sana. Ya, diselipin balik. Kamu lihat saat aku terangi kakinya, kamu bisa melihat kalau ini tembus pandang. Kalian bisa melihat struktur dari rangkanya. Kamu juga bisa lihat organnya. Oh, ini keren. Kayori, yang terlihat dari sini, aku melihat jantung terisi dan memompa darah. Aku benar-benar dapat melihat darah mengalir masuk dan keluar dari jantung. Itu sangat keren. Berarti kamu bisa lihat beberapa arteri di sana kan? Iya, Kamu bisa lihat belakang kakinya, aku bisa melihat sedikit di sini. kamu bisa melihat seluruh sistem pencernaan, kamu bisa melihat sistem pembuluh darah, kamu bisa melihat semuanya, kamu bisa melihat segalanya. Aku bisa bilang dari semua amfibi yang pernah kita rekam, ini pasti adalah yang paling keren. Lihat itu. Itu adalah posisi rekaman yang paling klasik yang bisa kamu dapatkan dari seekor katak kaca. Bro, aku sudah lama menunggu untuk mengabadikan momen ini. Ini keren. Kami telah ke Costa Rica berkali-kali dan sekarang akhirnya kami punya kesempatan untuk bekerja dengan katak kaca ini yang memiliki sisi perut yang sepenuhnya transparan. Nah, yang ini adalah seekor jantan. Dan yang menarik tentang spesies ini adalah bahwa jantan benar-benar merawat dan menjaga telurnya. Nah, mereka seringkali akan meletakkan masa telur mereka di daun yang menggantung rendah di dekat air yang mengalir. Dan ketika telur-telur itu menetas, kecebong-kecebong akan jatuh ke dalam air dan siklus itu akan berulang. Sekarang mari kita lihat ukuran katak ini. Aku akan acungkan jempolku di sini. Tidak lebih besar dari jempol. Dan katak ini sudah dewasa. Nah, spesies katak kaca terbesar di Costa Rica hanya tumbuh sekitar 3 cm panjangnya. Namun, ada satu di Amerika Selatan yang tumbuh jauh lebih besar. Ya, kalau 8,4 cm dianggap besar ya. Katak ini jelas tidak seperti katak hutan berasap yang pernah kita tangkap di sini. Atau katak banteng yang pernah kita lihat di Amerika Serikat. Tapi nggak masalah, ukuran itu bukan segalanya dalam hal menggemaskan. Karena menurutku, katak ini adalah amfibi terlucu yang pernah aku lihat selama ini. Wow. Ini sangat keren. Kami telah beberapa kali pergi ke Costa Rica, tapi akhirnya kami berhasil melihat katak kaca kecil dari dekat untuk direkam. Aku Kayori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bekerja dengan amfibi merupakan keseimbangan yang sulit karena makhluk yang rapuh ini harus selalu ditangani dengan sangat hati-hati untuk memastikan kesejahteraan mereka. Di bawah bimbingan dan keahlian Brian, kami berhasil tidak hanya mendapatkan gambar yang kami butuhkan, tetapi juga melepaskan katak-katak itu kembali ke lokasi yang sama tempat kami menemukannya.